Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita. Kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kitab At-Taharah. Bab yang akan kita bahas, bab yang ke-9, babu wujubi ghuslir rijlaini bikamalihima. Bab tentang wajibnya mencuci kedua kaki kita secara sempurna pada saat kita berwudu. Ada dua hadis yang disebutkan dalam bab ini. Kita bacakan. Hadis yang pertama, hadis yang ke-139 dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadisu Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, takhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat ketinggalan dalam satu perjalanan yang kami lakukan bersama beliau. Safarnaha, yang kami laksanakan safar tersebut bersama beliau. Fa'adrakana, dan akhirnya beliau bisa menyusul kami. Wa qad arhaqatna as-salatu, dan waktu itu kita sudah dikejar oleh waktu salat. Artinya salat sudah hampir lewat waktunya. Wa nahnu natawadda, dan waktu itu kami sedang berwudu. Faja'alna namsahu ala arjulina, ya karena sudah tergesa-gesa, terburu-buru, sudah hampir habis waktu. Maka kami berwudu, kami cuma mengusap kedua kaki kami atau kaki-kaki kami. Fanada bi'ala sautih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak dengan suara yang tinggi. Beliau dari belakang. Wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaanlah bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh oleh air wudu minan nar, maka dia akan menjadi umpan-umpan neraka atau tumit-tumit yang akan dijilat oleh api neraka. Marrataini aw salasa, beliau menyebutkan 2 atau 3 kali. Hadis yang kedua, hadis yang ke-140, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana yamurru wan nasu yatawadda'un. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melewati beberapa sahabatnya yang sedang berwudu minal mitharah, pada sebuah mitharah, tempat wudu, ya bejana atau semacamnya. Faqal, lalu beliau mengatakan, asbighul wudu', sempurnakanlah wudu kalian. Fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda, wailun, kecelakaan, lil aqabi minan nar, bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh api neraka, tidak tersentuh wudu minan nar, maka tumit-tumit tersebut akan dijilat oleh api neraka. Waliyadzubillah. Khusus sekalian, kita akan bahas insyaallah 2 hadis ini. Hadis yang pertama dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan tentang sababul wurud hadis wailul lil aqabi minan nar. Ini pentingnya khusus sekalian, jika kita meriwayatkan atau membaca langsung secara lengkap dari masdarnya. Karena hadis ini wailul lil aqabi minan nar, kita sering dengarkan, kecelakaanlah bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh secara sempurna oleh air wudu. Kita cuma mendapatkan potongan itu saja. Tapi apa sebabnya atau apa yang mendasari, melatar belakangi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini? Imam As-Suyuti dalam pembahasan tentang sababul wurud menyebutkan, dan ini telah diriwayatkan secara lengkap oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini, bahwa ternyata hadis ini asalnya terjadi ketika para sahabat pernah mengadakan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya adalah keutamaan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an yang telah menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermukim, tidak keluar kota, dan juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjalanan, mengadakan safar. Dan tentunya sejenak bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu banyak faedah yang akan didapatkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Apalagi pada saat mengadakan safar bersama beliau, akan banyak hukum-hukum, faedah, hikmah yang akan didapatkan oleh sahabat ketika menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersafar. Dan jamaah sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an telah menjalankan amanah yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan baik. Mereka tidak meninggalkan sesuatu yang kelihatannya kecil, apalagi yang besar, kecuali mereka telah nukil dan sampaikan kepada kita informasi tentang masalah-masalah yang kita butuhkan. Fajazahumullahu khairan anna. Ya, segala puji bagi Allah yang telah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah memilih para sahabat untuk menjadi peneman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah membalas jasa para sahabat untuk kita atas apa yang telah mereka sampaikan dari ad-din yang mulia ini kepada kita semuanya. Jemaah sekalian, di sini pada satu perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyusul para sahabat. Dan waktu itu, ya di sini perjalanannya disebutkan antara dari Mekah ke Madinah, dari Mekah dan menuju ke Madinah. Dan disebutkan bahwa waktu itu salat yang belum mereka laksanakan adalah salat asar. Ya, salat yang belum mereka laksanakan adalah salat asar. Dan waktu itu sudah hampir malam. Ya, kelihatannya waktu sudah sangat gelap. Dan mereka belum melaksanakan salat asar. Dan ini menunjukkan bahwasanya safar itu memang memiliki beberapa rukhsah dan keringanan. Sehingga kadang salat ditunda pelaksanaannya. Dan Allah secara khusus telah memberikan keringanan kepada orang yang safar, tidak kepada yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kalian mengadakan perjalanan, maka tidak berdosa bagi kalian untuk memendekkan salat kalian. Dan ini kata ulama kita khusus untuk orang yang musafir. Adapun orang yang sakit, bagaimanapun beratnya sakitnya, maka tidak diizinkan untuk mengqasar salat mereka. Yang boleh adalah menjamak. Dan ini perlu untuk diingatkan. Bedakan antara jamak dan qasar. Yang sebagian di antara kita, dia maksudkan memendekkan salat, dia mengatakan jamak. Jamak artinya menggabungkan salat. Duhur dan asar digabungkan di salah satu waktu. Dan maghrib dan isya digabungkan dalam salah satu waktu. Itu namanya jamak. Adapun qasar, memendekkan salat yang rubaiyah menjadi sunaiyah. Salat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Adapun yang 3 rakaat tidak dipendekkan lagi. Apalagi yang 2 rakaat. Ya. Yang rubaiyah itu saja yang dipendekkan. Dan ini juga perlu dipahami dengan baik. Untuk jamak, keadaannya lebih luas. Untuk menjamak salat, maka ini pada waktu sakit bisa kita menjamak. Pada saat kita mengadakan perjalanan bisa kita menjamak. Bahkan Nabi SAW pernah mencontohkan, karena hujan beliau menjamak. Bahkan dalam riwayat Tirmizi dikatakan pernah tidak dalam keadaan hujan pun, namun karena adanya hajat sesuatu, beliau mencontohkan menjamak dalam keadaan mukim. Ya, dalam keadaan mukim dan tidak dalam keadaan safar. Dengan catatan bukan suatu hal yang dijadikan rutin, tapi dalam waktu-waktu tertentu dan tetap dilakukan secara berjamaah. Ini menjamak. Adapun mengqasar terkhusus untuk orang yang mengadakan safar. Ya, terkhusus untuk orang yang mengadakan safar saja. Termasuk di sini. Kadang waktu sholat agak tertunda pada saat perjalanan. Namun para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, ketika melihat waktu malam sudah hampir masuk dan sholat asar belum mereka laksanakan, maka tentu saja mereka sangat khawatir. Ya, apalagi sholat asar ini di antara sholat yang paling afdal. Allah telah bersumpah atas nama waktu asar wal asri, sebagaimana Allah telah bersumpah atas nama waktu subuh wal fajri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillah qanitin." Dan salatul wusta yang disebutkan secara khusus setelah Allah menyuruh kita menjaga kelima salat, lalu Allah menyuruh kita menjaga secara khusus salat wusta. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan salat asar yang dimaksudkan. Dan
man taraka salatal asr faqad habita amaluhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang telah meninggalkan salat asar maka terhapuslah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Salat asar termasuk salat yang sangat penting selain salat subuh dan salat-salat yang lainnya. Maka jemaah sekalian, para sahabat mereka bergegas untuk melaksanakan salat asar sebelum masuk waktu salat maghrib. Apalagi memang sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi waktu-waktu tersebut dan amalan telah dibagi-bagi waktunya. Maka jangan kita yang sendiri mengatur waktu-waktu tersebut. Boleh jadi ada amalan siang hari tidak diterima jika dilaksanakan pada malam hari, dan sebagian amal cuma dianjurkan pada malam hari, tidak dianjurkan pada siang hari, dan tidak lagi diterima jika dilakukan pada siang hari tanpa ada uzur tentunya. Maka hal-hal yang seperti inilah yang dipahami oleh para sahabat sehingga mereka begitu bergegas untuk melaksanakan sholat dan secara khusus untuk berwudu. Ketika mereka berwudu, ya karena khawatir jangan-jangan selesai wudu belum sholat sudah masuk waktu maghrib, maka mereka berwudu dengan cepat. Dan kadang ketika kita agak tergesa-gesa, ada di antara hal-hal yang dianjurkan yang luput dari kita. Maka jemaah sekalian, di sini kata Abdullah bin Amr bin As, kami sampai faja'alna, ya faja'alna kami mulai, ya faja'alna di sini maksudnya adalah fabada'na min afali syuru'. Maka mulailah kami mengusap saja. Ya biasanya kan gitu ya. Kalau kita mau cepat-cepat, entah jumlahnya kita kurangi, dan itu bisa, dari 3 kita pilih 2 saja, atau kita pilih 1 saja, atau kadang, ini yang tidak boleh sebenarnya, tapi kadang dilakukan oleh orang, yaitu yang tadinya mesti dicuci, dia cuma mengusap. Dan ini sempat terjadi pada sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagian di antara mereka, tentu saya tidak semua, tapi sebagian di antara mereka melakukan hal tersebut. Apa respon dari Nabi SAW? Khusus sekalian, Nabi SAW dari jarak yang cukup jauh, beliau berteriak, fanada bi'a'la sawtih. Beliau berteriak dengan suara yang keras, mengingatkan para sahabat. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini dalam Kitabul Ilm, dalam 2 bab yang penting. Bab yang pertama adalah raf'us saut inda ta'lim, meninggikan suara pada saat ta'lim, meninggikan suara pada saat mengajarkan ilmu. Dan ini suatu hal yang dianjurkan. Sebagaimana meninggikan suara pada saat berkhutbah. Karena sallallahu alaihi wasallam idza khatabal jum'ah ishtadda ghadabuh wa ahmarrat aynah wa ala sautuh. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika khutbah Jumat maka merah padam wajah beliau dan sangat besar kemarahan beliau, dan ala sautuh, tinggi suaranya, ka'annahu mundirun jaisha, atau ka'annahu mundiru jaishin, seakan-akan beliau memimpin pasukan perang. Dan ini diantara tempat-tempat di mana Nabi SAW berteriak dan meninggikan suaranya. Karena Nabi SAW dikenal sebagai orang yang tidak berteriak-teriak kecuali pada tempat yang dianjurkan dalam syariat. Sebagaimana yang telah pernah kita sebutkan bahwa Nabi SAW ketika dikabari di Taurat telah disifatkan bahwa dia adalah seorang yang walaysa sakhaban fil aswaq. Beliau bukan seorang yang suka teriak-teriak di pasar-pasar. Beliau seorang yang suaranya jelas tapi tidak berteriak kecuali di beberapa tempat. Dan di antara tempat yang dianjurkan untuk berteriak dalam artian meninggikan suara adalah pada saat berkhutbah dan pada saat ta'lim, jika hal itu dibutuhkan tentunya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk jamaah sekalian, hal yang dianjurkan kita meninggikan suara adalah pada saat bertakbir, takbiran, dan juga pada waktu sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggikan suara dan mengeraskan suara pada saat beliau bertakbir dan diingatkan oleh para sahabatnya. Dan termasuk pada saat talbiyah dan takbiran. Untuk talbiyah dalam riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Utsman, ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya afdalul hajj, apa amalan yang paling afdal waktu haji? Beliau mengatakan al-ajju was-sajju. Al-ajju
wasajju. Al-ajju artinya mengeraskan suara pada waktu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. As-sajju adalah menumpahkan darah atau meneteskan darah dengan berkurban. Itu amalan yang paling afdal pada waktu haji. Artinya jamaah sekalian, pada saat kita talbiyah tidak usah malu-malu mengeluarkan suara. Ya, biasa ada orang kalem sekali pada saat talbiyah, kalem sekali pada saat takbiran. Ya, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbarnya sangat pelan. Ya, kita sangka dia memang begitu tabiatnya, kecil suaranya. Ya, padahal biasa ternyata kalau dengan temannya teriak-teriakan, ya, suaranya sangat keras. Nanti pada saat yang dianjurkan teriak, begitu kalemnya suaranya. Ini tidak tepat jamaah sekalian. Mari kita melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan yang tidak dianjurkan kita teriak-teriakan, maka mari kita bersuara yang sewajarnya. Dan pada saat kita dianjurkan mengeraskan suara, maka inilah yang kita lakukan, termasuk takbiran. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka ini di antara sunnah-sunnah ya suara ditinggikan. Jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cepat-cepat dari jarak yang jauh. Kenapa beliau harus bercepat-cepat dan meninggikan suara? Karena beliau khawatir. Ini sudah sampai kaki ini ya, sudah kaki ya, sudah kaki yang dibasuh atau yang diusap. Beliau khawatir jika para sahabat langsung sholat dan dalam keadaan yang seperti itu. Maka sebelum terlambat, beliau cepat sampaikan. Dan inilah maksud apa yang disebutkan dalam kaidah ulama kita. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh kita menunda penjelasan pada waktu yang sudah sangat dibutuhkan. Ya, tidak boleh menunda. Maka kalau kita bisa menyusul cepat, langsung kita bisik-bisik, akhi, antum ya perbaiki cara wudu, maka itu sudah bagus. Itu lebih tepat. Tapi kalau kita khawatirkan, kita tidak akan bisa mengingatkan dia karena dia mungkin langsung sholat, maka apa boleh buat? Dari jarak jauh pun terpaksa kita berteriak sekedar untuk mengingatkan dia. Dan inilah hajat yang membolehkan kita untuk teriak yang seperti itu. Dan kadang Nabi SAW tidak perlu berteriak, beliau cuma segera lari untuk menyusul. Sebagaimana dalam hadis yang terkenal ketika beliau melihat sebagian salah seorang sahabatnya dari Bani Thaqif isbal dari jarak jauh. Beliau melihat hal itu, maka dari jarak jauh beliau melihat, akhirnya beliau cepat lari-lari kecil menyusul sahabat tadi dan menyuruh beliau untuk ketika ditanya dari mana, dikatakan dari Bani Thaqif, lalu disuruh untuk diangkat sarungnya, jangan sampai isbal. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW tidak mau menunda-nunda apa yang perlu untuk disampaikan kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim jami'an. Dan ini juga menunjukkan bahwa tidak boleh kita memandang sesuatu yang mungkin bagi kita remeh, tapi selama dia ada aturan yang jelas dalam syariat, maka kita mesti mengagungkan hal tersebut. Dan inilah salah satu makna ayat yang tadi juga dibacakan oleh imam kita, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Dan ayat-ayat setelahnya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, syiar-syiar Allah, maka itu lebih baik untuk mereka. Dan siapa yang mengagungkan syiar Allah dan kehormatan Allah, maka itu pertanda ketakwaan yang ada dalam hati. Ini termasuk ta'zim, mengagungkan setiap yang Allah perintahkan dan mengagungkan setiap yang Allah larang. Mengagungkan apa yang Allah perintah dengan cara cepat melakukannya dan perbaiki kualitasnya, dan mengagungkan apa yang Allah larang kita jauhi dengan sejauh-jauhnya, dan kita sangat takut ketika terjatuh di dalamnya. Jemaah sekalian, di sini katakan wailul lil aqabi minan nar. Wail itu maknanya ada umum dan ada khusus. Makna umum adalah al-halak, kecelakaan, kebinasaan. Dan makna secara khusus, sebagian menafsirkan bahwa wail adalah wadin fi jahannam, salah satu lembah di neraka, sama dengan ghayy, yang disebutkan juga salah satunya tafsirannya adalah lembah di neraka. Ala kulli hal, maksud dari wail adalah kecelakaan, kebinasaan, dan mungkin maksudnya adalah bahwa dia terancam dengan api neraka. Waliyadzubillah. Kecelakaan api neraka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh tidak tersentuh air wudu, yang tidak tersentuh air wudu akan terkena dengan api neraka. Yang dimaksudkan di sini tentunya adalah pemilik dari tumit tersebut. Namun jamaah sekalian, dari ini juga dipahami oleh sebagian ulama kita
bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang menyiksa sebagian hambanya seluruh badannya dan kadang menyiksa dengan sebagian anggota tubuhnya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah rahasianya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagian anggota tubuh terancam dengan neraka. Seperti beliau mengatakan wailul lil aqabi minan nar, kecelakaan terancam dengan neraka bagi tumit yang tidak terkena air wudhu secara sempurna. Sebagaimana beliau mengatakan ma asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Apa yang di bawah dari mata kaki itu ancamannya juga adalah neraka. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala bahwa ini menunjukkan bahwa kadang sebagian saja anggota tubuh kita yang dijilat oleh api neraka. Kan itulah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kadang seseorang diamankan sebagian anggota tubuhnya karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainani lam tamassahuman nar aw la tamassuhuman nar." Dua mata yang tidak tersentuh api neraka, ainun batat tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menjaga-jaga dalam front jihad fi sabilillah, menjaga benteng kaum muslimin, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi dia adalah orang-orang yang terancam dengan neraka, tapi dua mata ini akan diselamatkan oleh Allah, tidak disentuh oleh api neraka. Sebagaimana hadis yang pernah kita baca, ada orang yang telah gosong ya tubuhnya dijilat api neraka kecuali bekas-bekas wudu atau anggota wudu yang pernah mereka basuh dan cuci dan mereka bersihkan pada saat mereka mau berwudu. Jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa amalan kecil kadang berakibat, berkonsekuensi, beresiko yang besar. Ada kita kadang cuma tumit saja, yang lainnya sempurna, tapi tumit yang sedikit ternyata diancam dengan api neraka. Waliyadzubillah. Marrataini aw salasa, 2 atau 3 kali. Inilah bab kedua yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm. Beliau tempatkan hadis ini juga dalam bab i'adatul kalami salasa. Dianjurkan juga mengulangi perkataan 3 kali. Nabi SAW sampai berteriak 2 atau 3 kali. Di sini ada keraguan. Namun yang rajih wallahu alam, beliau mengulangi 3 kali. Dan ini yang paling sering beliau lakukan. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ketika berdoa dan ketika menyampaikan sesuatu, kebanyakan beliau menyebutkan sebanyak 3 kali. Dan di sini ada keraguan dari Abdullah bin Amr bin As atau rawi setelah beliau. Tapi yang rajih adalah 3 kali berdasarkan hadis-hadis yang lainnya. Jemaah sekalian, ini beberapa hal yang perlu untuk kita ambil pelajaran dari hadis ini. Adapun hadis yang selanjutnya, ya mungkin waktu yang sudah tidak cukup, nanti insyaallah kita gabungkan saja dalam pembahasan dengan hadis yang sesudahnya, karena 2 ini masing-masing diriwayatkan oleh sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Dan sebelum kami tutup, tadi ada voucher dari Toiba Mart, ya, mau dihadiahkan kepada orang yang berhak mendapatkan hadiah. Tapi kita belum tahu siapa yang berhak mendapatkan hadiah. Ya, karena itu mungkin kita berikan kepada siapa yang merasa paling sering hadir dalam taklim ini, ya. Atau mungkin yang merasa baru 1 kali absen dalam taklim atau tidak pernah absen. Ya mungkin dulu tidak ada hadiahnya sampai tidak mau angkat tangan, ya. Kalau sekarang mungkin sudah siap mengangkat tangan. Siapa di antara ikhwah yang merasa absennya sejak tahun pertama? Oh, antum. Oh iya, kok ini tidak diragukan ini, ya. Iya. Iya. Tapi ikut talim, ya. Hadir dan ikut. Oh iya, alhamdulillah. Nah. Baik. Terakhir, ya. Siapa yang merasa paling banyak menghafal hadis dalam Al-Lu'lu' wal Marjan ini? Yang telah berusaha untuk menghafal Kitabul Iman dan Kitabut Thaharah. Atau Kitabut Thaharah saja dulu ini, dari hadis yang telah kita bahas. Ada ikhwah yang
telah menghafalnya? Atau sudah banyak yang dihafal? Belum hafal? Berapa? Hah? Kitabul Iman semuanya? Hampir semuanya? Iya. Ada yang merasa lebih dari itu? Tidak ada? Antum? Hafal berapa semua? Tidak. Ya, taib. Kalau gitu kita berikan kepada al-akh yang telah menghafal hampir semua kitabul iman. Ya. Untuk pertemuan yang akan datang, ya, malam Lebaran ya. Karenanya wallahu alam nanti kita lihat apakah kita adakan taklim atau tidak. Ya mungkin nanti akan ada penyampaian resmi dari pihak masjid atau pihak DPP. Apakah kita akan mengadakan taklim atau tidak di malam Idul Adha. Dan tentunya ya mewakili DPP dan mungkin juga ada penyampaiannya. Kami mengundang para ikhwah untuk ikut sholat Idul Adha ya bersama para ikhwah yang lainnya di masjid di musolla ya musolla Badar ya di tanah lapang Badar di Mahat Ali insyaallah ya karena sholat Id kita akan dipusatkan di sana ya dan insyaallah yang akan berkhutbah adalah Ustaz kita Ustaz Muhammad Ikhwan Abdul Jalil hafizahullahu taala. Ini penyampaiannya ya sekalian, semoga setiap ibadah kita diterima oleh Allah dan segala kekurangannya dan kelepannya diampuni dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.